Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Aksi pencurian menimpa masjid dan sekolah dasar Baitur Rahim Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Uang di dalam kotak amal yang digunakan untuk pembangunan masjid habis digasak maling. Warga Komplek Perumahan Citra Karya Mandiri, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggelar peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Hijrah. Peringatan salah satu hari besar Islam tersebut berlangsung dengan hikmat. Swalayan usaha mikro kecil dan menengah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menjadi wadah bagi para pelaku usaha lokal menjual produk olahannya. Selama 2 bulan berjalan, penjualan di salah satu pusat oleh-oleh tersebut terus meningkat. Seorang pria yang diduga pelaku pencurian terekam CCTV atau kamera pengawas memasuki ruang guru sekolah dasar Baitur Rahim Sampit. Pria tersebut tampak mengobrak-abrik ruang guru untuk mencari benda berharga. Sekolah tersebut berada satu kawasan dengan Masjid Baitur Rahim yang berlokasi di Jalan S. Parman Sampit. Aksi pencurian pada Selasa dini hari itu baru diketahui marbot masjid pada pagi harinya ketika melihat jendela ruang guru yang terbuka. Setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar sekolah dan masjid, marbot masjid bernama Yamin menemukan 3 kotak amal dibobol maling dengan merusak kunci kotak amal. Seluruh uang di dalam 3 kotak amal untuk biaya pembangunan masjid tersebut habis digasak maling. Saat ini, Masjid Baitur Rahim sedang dalam proses pembangunan. Jadi sekitar ada 3 kotak amal yang di kantin kotak amal 1 dibongkarnya, tapi nggak di kantin, cuma di depan di depan kelas 1C. Itu yang 2 tuh masih di teras masjid. Ya, kotak amal itu memang sengaja untuk pembangunan, makanya ditaruhnya di luar dan tidak dimasukkan karena memang tempat umum kan kadang orang mampir biar malam mampir di ruang TU nggak ada yang diambil, cuma semua laci diobrak-abrik, dibuka dan dibongkar, dan ada buku tabungan anak tapi kosong dibukanya juga kayaknya karena udah berhamburan. Sementara di dalam ruang guru tidak ada barang yang hilang, hanya saja kondisi ruang guru berantakan akibat diacak-acak pencuri. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Baitur Rahim bukan kali pertama terjadi. Peristiwa pencurian yang menimpa rumah ibadah itu sudah beberapa kali terjadi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puluhan umat muslim warga Komplek Perumahan Citra Karya Mandiri Sampit Kamis malam 30 Januari menggelar peringatan Isra Mi'raj. Kegiatan digelar di Masjid Al-Hijrah yang berada di kawasan komplek perumahan tersebut. Peringatan Isra Mi'raj diawali Maulid Habsyi sebagai tradisi Islam memberikan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan salah satu hari besar Islam ini, para jamaah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tampak mengikutinya dengan khusyuk, sehingga kegiatan berlangsung hikmat hingga selesai. Kegiatan turut diisi tausiah oleh Ustadz Hasan. Ustadz Hasan menyampaikan pesan penting tentang peristiwa Isra Mi'raj sebagai salah satu momen penting dalam sejarah umat Islam. Peristiwa itu menggambarkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju langit ke-7, serta menerima wahyu perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang diwajibkan dalam peristiwa itu merupakan tiang agama yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, sehingga peringatan Isra Mi'raj menjadi momen memperkuat ibadah, khususnya menunaikan sholat 5 waktu. Ringkas daripada Isra Mi'raj ini, baginda Rasulullah mendapatkan yakni suatu amanah, menyampaikan kewajiban sholat 50 waktu. 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 50 wak
Hingga akhirnya Rasulullah balik, langit ke-7, langit ke-6 ditahan oleh Nabi Musa. Dengan berkat daripada Nabi Musa, yakni akhirnya Rasulullah membawa amanah untuk menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana disebutkan satu waktu sholat itu menempati sama dengannya 10 kali. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Yang artinya sembahyang atau salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ustadz Hasan juga mengajak para jamaah untuk merenungkan pentingnya menjaga sholat sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Hijrah, diharap menjadi pengingat bagi warga setempat untuk terus meningkatkan kualitas ibadah sholat, dan Masjid Al-Hijrah dapat semakin menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi warga setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk memberikan wadah bagi pelaku UMKM dalam mempromosikan dan menjual produk olahannya, pemerintah Kota Waringin Timur mendirikan swalayan UMKM yang dikelola langsung oleh para pelaku UMKM. Tidak kurang dari 100 pelaku UMKM menjalin kerjasama untuk menitipkan produknya di swalayan tersebut. Pelaku UMKM tidak hanya berasal dari Kota Waringin Timur, ada juga dari luar daerah di Kalimantan Tengah. Produk UMKM yang dijual di swalayan ini mulai dari cemilan hingga minuman kemasan maupun herbal. Ada juga pakaian, aksesoris, serta kerajinan tangan dan lainnya. Khusus untuk makanan atau minuman, produk yang dijual di swalayan ini wajib dilengkapi perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT maupun label halal. Sebagai pusat oleh-oleh terbesar di Sampit, penjualan di swalayan UMKM yang sudah berjalan 2 bulan terakhir ini terus meningkat. Kami tidak membatasi itu mesti harus dari Sampit aja, bisa dari Pangkalan Bun, bisa dari Palangkaraya, bisa dari Kuala Pembuang dan lain sebagainya. Ya mungkin di atas kurang lebih 100-an lah. Iya, karena mereka juga bukan cuma dari segi produk ini ya, tapi dari ini kain-kain, tas, suplemen-suplemen, segala macam kayak gini juga, aksesoris juga. Gitu. Alhamdulillah kalau untuk galeri snack aja kita ada peningkatan dari bulan pertama menuju ke 2 bulan ini, alhamdulillah ada peningkatan. Gitu. Alhamdulillah banget sih ada peningkatan. Karena gini, karena di Sampit ini kan juga kan untuk toko oleh-oleh nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu banyak persaingannya. Dari awal itu sampai sekarang ini mungkin dari bulan pertama menuju ke bulan kedua ini mungkin sekitar 25%-an peningkatannya. Kita kan belum nyampe 2 bulan nih, baru ini alhamdulillah itu sekitar 25% lah ada peningkatannya. Di dalam swalayan UMKM yang terletak di Jalan Yosudarso Sampit tersebut juga terdapat pusat jajanan serba ada atau Pujasera. Pelaku usaha yang membuka gerai untuk berjualan di Pujasera ini juga merupakan pelaku usaha lokal. Keberadaan swalayan UMKM diharap dapat terus meningkatkan geliat industri olahan lokal di daerah setempat, sehingga produknya bisa semakin dikenal secara luas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program hilirisasi berbasis sumber daya alam di Kabupaten Kota Waringin Barat kini terus berkembang. Tidak hanya dilakukan pada skala perusahaan swasta melalui sektor perkebunan kelapa sawit, di mana pengembangan ini juga mencakup potensi perhutanan sosial, perikanan, serta produk lokal desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Waringin Barat Juni Gultom mengatakan, sejumlah produk lokal desa mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Salah satunya adalah pengelolaan pohon nipah menjadi gula semut dan gula merah yang kini telah berhasil menembus pasar luar pulau.
Selain itu, di Kelurahan Mendawai Seberang, masyarakat tengah mengembangkan kebun nanas yang hasilnya diolah menjadi selai, roti, dan dodol. Hal ini tentu menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Di mana kita ketahui bahwa kelapa sawit sebagai produk unggulan daerah itu telah mulai dihilirisasi, mulai dari produk CPO dan juga minyak goreng. Mudah-mudahan hilirisasi berikutnya dapat tetap dilanjutkan oleh pihak-pihak yang terkait sehingga hilirisasi berbasis sumber daya alam terutama untuk kelapa sawit bisa dilanjutkan sampai dengan kosmetik, margarin, dan lain sebagainya. Baik, sebagaimana arahan dari Pak Menteri, maka setiap desa one village one product dan tetap bisa dihilirisasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, lokal, untuk menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia 88% di tahun 2026, 2027, dan 2028 atau 2029. Sehingga harapan Pak Presiden bahwa ekonomi kita akan maju dengan tumbuh sekitar 8% dengan dukungan salah satunya hilirisasi berbasis sumber daya alam. Tidak hanya produk desa, potensi perhutanan sosial di Kota Waringin Barat juga mulai digarap lebih serius. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan madu kelulut yang merupakan sumber daya alam bernilai tinggi. Program hilirisasi ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Potensi yang ada diyakini mampu menjadikan Kota Waringin Barat sebagai salah satu daerah unggulan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Muhammad Iksan, SBTV. Peserta Jalan Sehat dalam rangka puncak peringatan Hari Ulang Tahun Organda Angsuspel Kumai keempat kali ini dilepas secara simbolis oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Barat Amir Hadi beserta istri yang turut memberikan semangat kepada para peserta Jalan Sehat dan senam massal. Setidaknya 1.000 lebih peserta mengikuti Jalan Sehat tersebut. Terbukti 1.000 kupon lebih yang dibagikan kepada peserta Jalan Sehat ludes dibagikan. Rute Jalan Sehat dimulai dari kantor Kecamatan Kumai Jalan Pemuda, kemudian menyusuri Jalan Padat Karya 2, Jalan Panglima Utar, dan berakhir lokasi Sekretariat DPC Organda Angsuspel Kumai, Jalan Panglima Utar, RT 8, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Panitia pelaksana Hari Jadi Organda Angsuspel keempat tahun 2025 ini menyediakan berbagai macam door prize menarik, diantaranya sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, dan hadiah menarik lainnya. Sebelum membagikan door prize dengan cara pengundian kupon yang dibagikan panitia di paruh perjalanan Jalan Sehat, mereka melakukan senam bersama. Nampak terlihat yang mengikuti senam itu perwakilan pemerintah Kecamatan Kumai, Kapolsek Kumai, perwakilan dan Ramil Kumai, ketua dan ratusan anggota DPC Organda Angsuspel Kumai dan masyarakat Kecamatan Kumai. Kegiatan Jalan Sehat dan senam massal ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Barat. Amir Hadi sekaligus mengucapkan terima kasih dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Organda Angsuspel Kumai ini. Dirinya berharap karena Kumai ini merupakan pintu masuk logistik dari luar daerah Kalimantan, terutama dari Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Organda Angsuspel harus lebih berperan dalam upaya mendistribusikan logistik, sehingga ikut menekan inflasi daerah Kota Waringin Barat. Ya, harapan ke depan tentu karena Kumai ini merupakan pintu masuk logistik dari arus laut dari luar Pulau Kalimantan, maka ke depan tentu akan lebih banyak aktivitas-aktivitas bongkar muat barang-barang logistik, dan Angsuspel Organda tentu harus semakin berperan di dalam upaya mendistribusikan logistik ini sehingga pada akhirnya semua kebutuhan Kabupaten Waringin Barat terpenuhi, dan yang lebih penting kita setiap minggu ada rapat koordinasi inflasi
ini bisa menekan inflasi di Kabupaten Bandung Barat sehingga inflasi bisa kita kendalikan. Demikian, terima kasih. Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar berkat pengamanan ketat dari personel Polsek Kumai dibantu personel Dishub Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.